Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis data medis pasien serangan jantung di Rumah Sakit Zain di Erbil, Irak tahun 2019 berdasarkan pendekatan CSDM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fira Yunisa dengan NIM 19242100. Lalu ada Wahida Alia dengan NIM 19241685. Lalu ada Faradila dengan NIM 19242363. Lalu ada Fiona Najwa dengan NIM 19241731. Lalu ada Stevi dengan NIM 19242169. Lalu ada Anggraini dengan NIM 19241818. Selanjutnya tentang business understanding. Latar belakang. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Irak. Data dari Rumah Sakit Zain tahun 2019 menunjukkan banyak pasien dengan gejala seperti tekanan darah tinggi, kadar gula tidak stabil, detak jantung abnormal, serta peningkatan enzim jantung. Kondisi ini menuntut dokter untuk cepat membedakan pasien berisiko tinggi. Lalu ada machine learning yang dapat membantu proses prediksi serangan jantung secara objektif dan cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan CSDM dan dataset medical dataset CSV untuk memodelkan faktor medis seperti usia, tekanan darah, detak jantung, kadar gula, dan enzim jantung. Tujuannya adalah mendukung deteksi dini bagi tenaga medis khususnya di situasi darurat, terdiri dari 5 tahap. Pertama, yaitu 1. Business understanding, 2. Data understanding, 3. Data preparation, 4. Modeling, dan kelima, evaluasi. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data medis pasien serangan jantung di Rumah Sakit dan Erbil, Irak tahun 2019 menggunakan pendekatan CSDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, dengan dukungan metode machine learning. Berikut ini merupakan tujuan penelitian, yaitu 1. Menganalisis karakteristik dan pola data medis pasien serangan jantung. 2. Mengidentifikasi variabel medis yang paling berpengaruh. 3. Membangun dan mengevaluasi model machine learning. 4. Mensimulasikan hasil keputusan model machine learning. 5. Mengevaluasi dampak sosial dan etika penggunaan machine learning. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang diharapkan dapat membantu berbagai pihak. Berikut ini merupakan manfaat penelitian yang diperoleh dari analisis dan penerapan metode machine learning dengan pendekatan CSDM pada data medis pasien serangan jantung di Rumah Sakit Erbil, Irak, yaitu 1. Manfaat ilmiah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan dengan menerapkan pendekatan CSDM dan machine learning untuk mendeteksi risiko serangan jantung. Hasilnya diharapkan memperluas wawasan tentang penerapan teknologi dalam diagnosis medis serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya tahap business understanding dan data understanding dalam membangun model prediksi medis yang handal. 2. Penerapan dan inovasi di bidang medis. Penelitian ini diharapkan membantu tenaga medis Rumah Sakit Zain mengidentifikasi pasien berisiko tinggi serangan jantung dengan lebih cepat dan akurat. Metode machine learning yang dikembangkan dapat mendukung pengambilan keputusan medis yang efisien dan efektif, serta menjadi dasar inovasi sistem pendukung keputusan berbasis teknologi cerdas bagi peningkatan mutu layanan rumah sakit. 3. Manfaat sosial dan etika. Penelitian ini menekankan penerapan machine learning di bidang kesehatan secara etis dan bertanggung jawab dengan menjaga privasi pasien, meminimalkan bias, serta memastikan transparansi hasil prediksi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi medis berbasis data dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika demi layanan medis yang aman, adil, dan manusiawi. Ini ada data understanding, yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data medis pasien serangan jantung di Rumah Sakit Zain Erbil, Irak pada tahun 2019. Dataset ini berisikan 1.316 baris data pasien dan 9 atribut variabel yang mencerminkan kondisi klinis pasien pada saat pemeriksaan awal. Data ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari hasil rekap medis pasien rumah sakit dan disajikan di dalam format CSV. Setiap baris memiliki satu pasien dengan sejumlah fitur medis dan demografis yang relevan untuk analisis prediksi serangan jantung. Studi kasus, heart attack prediction, dataset heart attack dataset, Tariq Al-Rashid dari Kedol.
Deskripsi dataset. Dataset ini berisikan data pasien yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan serangan jantung. Terdapat 1.316 data dengan 9 kolom yang berisikan informasi seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, detak jantung, kadar gula darah, enzim jantung, CKMB, dan troponin. Serta hasil diagnosis positif atau negatif. Dataset ini membantu penelitian mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko serangan jantung. Selanjutnya ada prediktor atau feature dengan age, gender, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, blood sugar, CKMB, dan troponin. Target atau label yaitu berisikan result yang bernilai positif ataupun negatif. Lalu di sini ada form scalar preparation import untuk standarisasi data, yaitu mengubah fitur numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Lalu ada form scalar model selection import untuk membagi dataset menjadi 2 bagian. Yang pertama data latih atau train set untuk melatih model. Data kedua yaitu data uji atau test set untuk menguji performa model. Lalu ada form scalar import decision tree classifier adalah algoritma klasifikasi berbasis pohon keputusan atau decision tree yang bekerja dengan membuat pohon yang memecahkan data berdasarkan fitur tertentu untuk prediksi label kelas. Lalu ada form scalar preprocessing import CBIS discretizer dengan metode preprocessing yang membagi fitur numerik menjadi beberapa kategori bin sehingga data lebih terstruktur sebelum masuk ke dalam model machine learning. Lalu ada form scalar matrix import accuracy score, precision score, coefficient matrix, classification report yang berfungsi untuk performa model seperti akurasi skor untuk mengukur tingkat akurasi, precision score untuk proporsi prediksi positif yang benar-benar positif. Lalu ada conversion matrix untuk tabel 2x2 yang menunjukkan jumlah prediksi benar atau salah. Lalu ada classification report untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score sekaligus. Lalu ada form scalar matrix import, drag curve, drag out score, precision recall curve yang fungsinya ini untuk mengevaluasi lebih lanjut terhadap performa model klasifikasi. Ya, di mana drag curve ini untuk menggambarkan hubungan antara Q positive rate dan false positive rate. Lalu ada drag out curve untuk menghitung luas area di bawah curve drag. Lalu ada precision recall curve untuk menampilkan trade-off antara precision dan recall. Lalu di sini ada membaca dataset, yang dimana data sama dengan PD rate CSV medical dataset, CSV yang berarti variabel data menyimpan hasil dari fungsi rate CSV milik Pandas untuk membacakan medical dataset CSV menjadi data frame. Lalu di bawahnya menghasilkan seperti age, 64, 2155 dan seterusnya, gender seperti 1 dan seterusnya, heart rate 6594 dan seterusnya, systolic blood pressure 160, 90, 98 dan seterusnya, ada diastolic blood pressure seperti 8346 dan seterusnya, blood sugar dengan 160, 996 dan seterusnya, CKMB yaitu seperti 6,75 dan seterusnya, lalu ada troponin dengan 0,012, 1,060 dan seterusnya, lalu ada result seperti negatif, positif, negatif dan seterusnya. Lalu di sini ada membaca tipe data. Seperti print info dataset yang berarti cetak info dataset, lalu print data info untuk mencetak data info. Lalu menghasilkan terdiri dari 9 kolom dengan total 1.316 baris, dan seluruh kolom tidak memiliki nilai kosong atau non-null. Setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai, yang dimana 5 kolom berupa angka bilangan bulat atau integer 4 seperti age, gender, heart rate, dan tekanan darah. 3 kolom berupa angka desimal seperti blood sugar, CKMB, dan troponin. Serta salah satu kolom bertipe objek yaitu result yang kemungkinan berisi tabel kategori. Lalu di sini mencari data head, yang dimana data teratas sama dengan data head untuk memanggil fungsi head, yang berarti untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset secara default 5 baris pertama. Lalu di sini ada print data teratas yang berarti cetak data teratas. Lalu menghasilkan age 64, 2155 dan seterusnya, gender 1 dan seterusnya, heart rate 66, 94, 64 dan seterusnya, systolic blood pressure 160, 98, 160 dan seterusnya, diastolic pressure 83, 46, 77 dan seterusnya.
blood sugar 160, 216, 296 dan seterusnya. Lalu ada CKMB 1,75 dan seterusnya. Lalu ada troponin seperti 0,012, 1,060 dan seterusnya. Lalu ada resultnya yaitu berupa negatif, positif dan seterusnya. Lalu di sini ada deskripsi variabel yang dimana variabel ini memiliki struktur seperti age yang berupa numerik yang dimana usia pasien dalam tahun. Semakin tua biasanya risiko serangan jantung naik. Lalu ada gender yang tipenya kategorikal, 0 sama dengan perempuan dan 1 itu adalah laki-laki. Gender bisa mempengaruhi risiko. Tetapi laki-laki umumnya punya risiko lebih tinggi di usia muda menengah. Lalu ada heart rate yang tipenya numerik, yang dimana denyut jantung per menit. Heart rate yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menjadi tanda masalah jantung. Lalu ada systolic BP yang tipenya numerik, yang berupa tekanan darah atas mmHg. Kalau tinggi, tekanan ke pembuluh darah besar bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Lalu ada diastolik BP yang tipenya numerik, yang dimana tekanan darah bawah mm per Hg juga mempengaruhi ke kondisi pembuluh darah. Lalu di sini juga ada kolesterol yang tipenya numerik. Pada kolesterol dalam mg per dl, kolesterol tinggi bisa merisiko penyumbatan pembuluh darah dan bisa terkena serangan jantung. Lalu di sini ada diabetes yang tipenya kategorikal, yaitu 0 sama dengan 3, 1 sama dengan ya. Orang dengan diabetes punya risiko lebih tinggi karena pembuluh darahnya lebih rentan rusak. Lalu di sini ada outcome-nya, yaitu berisikan target prediksi, yang dimana bisa diprediksi model seperti 0 yang artinya tidak mengalami serangan jantung, 1 yang artinya mengalami serangan jantung. Semua variabel biru itu menjadi faktor penyebab atau input, dan kotak merah adalah hasil akhirnya. Lalu di sini ada from graph info diagram untuk mengikat kelas diagram untuk pustaka grafis. Lalu membuat diagram dengan nama deskripsi variabel titik format ING untuk mengekspor dalam format gambar ING. Lalu di sini ada mengatur tampilan diagram sekarang reindeer LR, ada diagram dari kiri ke kanan. Lalu ada left to right city size node shape untuk mengatur ukuran dan jarak antar node. Lalu di sini ada set box untuk bentuknya, lalu ada kotak sel, rounded field untuk sudut membulat dan berisi warna. Lalu di sini ada fill color, yaitu light blue, yang berisikan warna isi kotak biru muda. Lalu ada color bright, itu garis tepi berwarna hitam. Lalu ada font name, Arial font size 10 yang untuk mengatur jenis dan ukuran konteks di node. Name describe in variable untuk menamai nama variabelnya. Menambahkan not untuk setiap variabel. Kode ini membuat not baru untuk setiap daftar variabel for name. Dash in variabel berarti setiap tuple dalam daftar variabel. Misalnya h numerik diambil satu per satu, lalu dot titik not name f name dash membuat kotak not dengan nama variabel dan deskripsinya dipisah dengan baris baru. Untuk membuat not output atau target, menambahkan not khusus sebagai target atau output, yaitu outcome. Not ini menjelaskan hasil atau variabel yang diprediksi. Dalam konteks ini, apakah pasien mengalami serangan jantung? 1 atau tidak. 0 diberi warna like coral agar berbeda dari not input. Menentukan hubungan antar kode .h dataset h menghubungkan not utama dataset dengan not h hanya contoh awal hubungan for name in variable. Mengulang semua variabel dalam daftar .h name outcome menggambarkan panah dari tiap variabel ke not outcome, menandakan bahwa semua variabel digunakan untuk memprediksi hasil serangan jantung. Menyimpan dan menampilkan diagram dengan nama file describe underscore variable underscore data titik png. Karena format png sudah ditentukan di awal, parameter view sama dengan true secara otomatis akan membuka hasil diagram setelah selesai dibuat. Karakteristik data. Hasil eksplorasi awal terhadap dataset menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Jumlah data atau record 1.319 pasien. Jumlah variabel atribut 9 kolom, tipe data kombinasi numerik atau kontinu, dan kategorikal biner.
nilai hilang atau missing value, tidak ditemukan nilai kosong pada keseluruhan kolom ukuran file 170 KB. Distribusi data menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara data numerik dan kategorikal, sehingga cocok untuk pendekatan model prediksi berbasis supervised learning. Hitungan statistikanya yaitu yang pertama ada age atau usia sekitar 55. Rata-rata usia pasien yang diteliti berada di sekitar 55 tahun, jadi mayoritas pasien kemungkinan berada di usia parubaya. Yang kedua ada heart rate atau denyut nadi sekitar 78. Denyut nadi rata-rata pasien sekitar 78 BPM yang masih termasuk kisaran normal untuk orang dewasa. Sekitar 60 sampai 100 BPM. Yang ketiga ada systolic BP atau tekanan darah sistolik sekitar 130. Tekanan darah bagian atas sistolik rata-ratanya ada di 130 mmHg. Ini sudah mendekati batas perhipertensi, jadi lumayan perlu perhatian. Yang keempat ada distolik BP atau tekanan darah distolik sekitar 85. Tekanan darah bawah sekitar 85 mmHg, ini juga berada sedikit di atas normal, tanda risiko hipertensi. Yang kelima ada kolesterol sekitar 210. Ini yang paling tinggi batangnya, rata-rata kolesterol mencapai sekitar 210 mg per dl. Secara umum nilai di atas 200 sudah termasuk borderline tinggi. Distribusi yang relatif seimbang antara kelas 0 dan 1 memungkinkan pengguna berbagai model klasifikasi tanpa memerlukan teknik overslamping seperti smooth. Pertama ada import pandas, import matplotlib, python, as plt, import seaborn as SNS. Pandas digunakan untuk mengolah data frame dalam bentuk table. Matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik visualisasinya. Seaborn untuk visualisasi agar tampilan yang lebih menarik. Jika data pasien sebenarnya simpan dalam bentuk file bernama data underscore pasien CSV, membaca file tersebut ke dalam Python menggunakan perintah pd.create underscore CSV. Pada data frame berarti kita sedang membuat struktur dalam bentuk tabel, tetapi tidak menampilkan sebagai tabel, hanya mendefinisikan saja. Contohnya, dataset medis sederhana berisi umur pasien, detak jantung, tekanan darah distolik, dan diastolik, dan kadar kolesterol. Bagian ini untuk menghitung nilai rata-rata atau mean dan setiap kolom pada data pasien. Misalnya rata-rata umur, detak jantung, tekanan darah, dan kolesterol. Diagram batang atau bar chart, X sama dengan mean underscore values index. Artinya nama tiap variabel ada age, hair, attack, dan lain-lain. Diletakkan pada sumbu X, Y sama dengan mean values nilai rata-rata tiap variabel berada pada sumbu Y. Warnanya steel blue memberi warna batang dengan edge color sama dengan black. Memberikan garis pinggir supaya grafik lebih jelas. Judul grafiknya dan label pada sumbu X dan Y supaya grafik mudah dipahami. Ukuran untuk mengatur huruf, font white sama dengan bold, membuat judul lebih tegas. PLT green menambahkan garis bantu supaya grafik lebih mudah dibaca. Line style artinya garis putus-putus. Alpha 07 membuat garis grid sedikit transparan. PLT type line out memastikan tampilan rapi dan tidak berdempetkan. PLT show menampilkan grafik ke layar. Adapun kolerasi antar variabelnya, hasil pengamatan awal menunjukkan korelasi kuat antara tekanan darah distolik dan diastolik. R sama dengan 0,72 serta hubungan sedang antara kolesterol dan usia. R sama dengan 0,43 denyut jantung tidak terlalu berkolerasi dengan tekanan darah, namun cenderung lebih tinggi pada pasien dengan serangan jantung. Temuan ini akan menjadi dasar pemilihan fitur untuk tahap persiapan data dan pembuatan modelnya. Insight awal, data pasien Rumah Sakit Zain tahun 2019 menunjukkan bahwa usia, tekanan darah, dan kadar kolesterol merupakan faktor dominan pada kasus serangan jantung. Pasien perokok dan penderita diabetes memiliki resiko lebih tinggi. Jika tersedia CKMB dan tropin dapat menjadi indikator kuat adanya kerusakan jantung. Secara keseluruhannya, data dalam kondisi baik, rapi, dan siap digunakan untuk pengujian algoritma machine learning. Data prevention. Langkah ketiga dalam pendekatan CRISP-DM adalah data preparation, yaitu proses pembersihan
dan transformasinya data agar siap digunakan dalam tahap pemodelan. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut. Pertama ada pemeriksaan nilai kosong atau missing values. Data ISNO mengecek setiap sel dalam dataset menghasilkan nilai true jika kosong atau none. Data ISNO value any mengecek apakah ada setidaknya satu none dalam dataset jika true ada data kosong. Data ISNO sum menghitung jumlah nilai kosong per kolom sehingga kita tahu kolom mana yang harus dibersihkan. Jika hasil false-nya data tidak memiliki nilai kosong, jika ada angka 0 pada is no sum, kolom tersebut memiliki nilai yang harus dibersihkan atau diisi. Adapun hasil runningnya yaitu jumlah nilai kosong 0 per kolom, age, gender, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, blood sugar, CKMB, tropin, ratio. TP-nya INT 4, rata-ratanya 0. Penanganan missing values. Data Vilna mengisi kolom kosong. Data min atau numerik only true, rata-rata setiap kolom numerik. Jadi nilai kosong pada kolom angka akan diganti dengan rata-ratanya. Setelah itu, print data is null sum digunakan untuk memastikan bahwa semua nilai kosong sudah teratasi. Pemilihan fitur, feature selection. Memilih kolom fitur dan kolom target dari dataset yang digunakan untuk menganalisis serangan jantung atau heart attack database. Fitur adalah list daftar yang berisi nama-nama kolom dari dataset yang akan digunakan sebagai fitur atau input untuk model. Daftar ini menunjukkan kolom yang berisi informasi medis pasien, seperti age, usia pasien, gender jenis kelamin, heart rate detak jantung per menit, systolic blood pressure tekanan darah atas, diastolic blood pressure tekanan darah bawah, blood sugar kadar gula dalam darah, CKMB enzim jantung, atau creatine kinase MB, tropin, atau protein yang meningkat saat terjadinya kerusakan otot jantung. Pemilihan fitur, feature selection. Mengambil kolom target atau age dari database data berisi nilai usia pasien masih berbentuk numerik. Continue, nilai ini nanti akan dikonferensiasikan, diskritasikan menjadi kategori. Diskrintasi atau mengubah data continue menjadi kategori. KB is discretizer, alat dari Skinlearn untuk membagikan nilai numerik menjadi beberapa bin atau kelas interval. Parameter yang digunakan n_bin sama dengan 4, membagi data menjadi 4 kelompok, umur 4 bin, encode atau ordinal, hasil berupa angka urutan dari 0, 1, 2, 3 untuk setiap bin. Strike kuantil setiap bin memiliki jumlah data yang hampir sama dibagi berdasarkan persentil bukan jarak tetap. Artinya usia dibagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah data kira-kira sama tiap kelompok. Melakukan transformasi menerapkan pembagian bin. Y values recept min 1,1 mengubah data usia menjadi bentuk 2 dimensi agar sesuai dengan format input Skinlearn is transform. Mempelajari batas tiap bin lalu mengubah data ke dalam bentuk kategorinya. Flatten mengubah hasil kembali ke bentuk satu dimensi atau array. Membagi dataset menjadi data pelatih dan penguji. Kode ini berfungsi untuk membagi dataset, data latih, dan data uji dengan proporsi 80/20. Setelah pembagian kode menampilkan ukuran masing-masing subset data, memberikan contoh data latih dan menampilkan jumlah data pada setiap subset. Proses ini penting dalam machine learning untuk melatih model pada data latih dan menguji performanya. Model pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasilnya ada shape of X train 1055,8, shape of X test 264,8, shape of Y train 1055, shape of Y test 264. Contoh data latih 5 baris ke bawah. H
5981213 dan seterusnya. Gender min 1,040292 dan seterusnya. Hair rate ada di 0,718395 dan seterusnya. Cytolic ball ada 0,09357 dan seterusnya. Diastolic ball pressure 0,989147 dan seterusnya. Blood sugar minus 0,649370 dan seterusnya. CKMB ada min 0,211928 dan seterusnya. Tropin minus 0,310140 dan seterusnya. Untuk target latihnya 59842 dan seterusnya. Untuk menghitung baseline performance. Ini seperti precision, recall, F1, mean score, support. Dia menghasilkan angka-angkanya sampai ada akurasi, macro, average, weighted average. Dia akan muncul dengan coefficient matrix. Next, untuk pastikan label training bertipe integer, mengubah tipe data label pada data training dalam buka kurung y underscore train dan data testing dalam buka kurung y underscore test menjadi tipe integer. Ini penting karena beberapa fungsi machine learning mengharuskan label dalam tipe integer. Kedua, cari kelas mayoritas dari data training. np.bin count underscore y underscore train menghitung frekuensi kemunculan masing-masing kelas di y underscore train. Argmax y underscore Gmax dalam buka kurung mengambil indeks dalam buka kurungnya kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu kelas mayoritas, mencetak kelas mayoritas sebagai baseline. 3. Prediksi semua data tes dengan kelas mayoritas. Membuat prediksi untuk seluruh data tes y underscore testnya dengan mengambil kelas mayoritas sebagai prediksi untuk semua data. Hasilnya np.full underscore like membuat array baru dengan bentuk y underscore test dan mengisi semua elemennya dengan nilai majority underscore class. Keempat, hitung akurasi baseline. Menghitung akurasi model baseline dengan membandingkan prediksi dalam buka kurungnya y underscore predict underscore baseline dengan label asli. Y underscore test. Ya, menampilkan nilai akurasi baseline dengan format 4 angka desimal. Yang terakhir adalah evaluasi lebih lanjut dengan classification, report, dan coefficient matrix. Classification underscore report menampilkan precision, recall, F1 mean score, dan support untuk setiap kelas. Coefficient underscore matrix menampilkan matriks kebingungan yang memperlihatkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Standarisasi feature akan terminalnya seperti hasil standarisasi 5 baris akhir. Contohnya seperti age, gender, heart rate, systolic blood pressure, systolic blood pressure, blood sugar, TK min, MB, transponin. Munculnya seperti angka seperti. Oke, stepnya adalah pertama, pastikan label training bertipe integer mengubah tipe data label pada data training y underscore train dan data testing y underscore test menjadi tipe integer. Ini penting karena beberapa fungsi machine learning mengharuskan label dalam tipe integer. Lalu yang kedua, konversi hasil standarisasi ke dalam data frame mengubah array, num, pi, x underscore scale menjadi pandas data frame agar lebih mudah dilihat dan dianalisis. Kolom data frame hasil standarisasi diberi nama sama dengan kolom asli x menggunakan columns sama dengan x titik columns. Ketiga, menampilkan 5 baris awal data yang sudah distandarkan. Mencetak keterangan hasil standarisasi 5 baris awal ke konsol. Menampilkan 5 baris pertama dari data frame x underscore scaled hasil dari standarisasi menggunakan fungsi titik head dalam buka kurung. Menghapus spasi. Untuk menampilkan dari terminal, itu munculnya adanya result dari 0 negatif, 1 positif, 2 negatif, 3 positif, 4 negatif. Pertama, komentar kode menjelaskan bahwa kode ini bagian dari persiapan data. Tujuannya adalah untuk menghapus spasi kosong di awal dan akhir string pada kolam tertentu. Yang kedua, menghapus spasi di awal dan akhir pada kolam result, mengakses kolam result pada data frame data. Metode dengan strike titik strip
dalam buka kurung digunakan untuk menghilangkan spasi putih white space yang ada di awal dan akhir setiap string dalam kolom tersebut. Hasil yang sudah di-strip disimpan kembali ke kolom result yang sama, sehingga kolom tersebut diperbarui tanpa spasi awal atau akhir. Yang ketiga, menampilkan 5 baris pertama kolom result. Menampilkan 5 baris pertama dari kolom result dalam bentuk data frame. Data dalam buka kurung result menggunakan double bracket agar hasilnya tetap data frame, bukan series. Tujuannya untuk melihat hasil setelah spasi dihapus. Ya. Nah, data transformasi terminal munculnya dari Kinger, result, heart rate, systolic blood pressure, systolic blood pressure, blood sugar. Oke, membersihkan data kolom result dengan menghilangkan spasi kosong di awal atau akhir. Memfilter data untuk memilih baris dengan systolic blood pressure ke 120. Melakukan pengelompokan data berdasarkan gender dan result. Menghitung rata-rata dari beberapa fitur, detak jantung, tekanan, data sistolik, dan diastolik. Gula darah per kelompok. Menampilkan ringkasan hasil grouping tersebut. Menampilkan subset data set. Untuk menjadikan terminal, yaitu seperti biasa, age, gender, heart rate, sistolik, dan hasil ini. Oh ya, dalam mengambil kolom-kolom penting terkait kondisi medis dan data set lengkap, menyimpan hasilnya sebagai subset baru, subset underscore medical, menampilkan beberapa baris pertama subset tersebut untuk pengecekan dan analisis awal. Coding mengubah data string menjadi angka. Untuk menjadikan terminal seperti biasa, result underscore encode. Dia menghasilkan negatif positif. Oke, next akan mengubah data bertipe string pada kolom result menjadi angka encoding. Misalnya, label kategori negatif dan positif diubah menjadi angka dan 1. Fungsinya menerima input X, nilai tunggal dari kolom result. Jika X bernilai string, negatif berfungsi mengembalikan 0. Jika X bernilai string positif, fungsinya mengembalikan 1. Lalu juga, jika nilai lain atau kosong, fungsinya mengembalikan no one. Menggunakan metode apply dalam kurung untuk menerapkan fungsi encode underscore result pada setiap elemen di kolom result. Pada data frame data, hasil encoding angka 0,1 atau no one disimpan di kolom baru result underscore encode. Mencetak 5 baris pertama dari kolom result dan kolom baru result underscore encode untuk memastikan proses encoding berjalan dengan benar. Ini adalah hasil codingannya untuk mengelompokkan item yang sering munculnya gitu. Untuk menjadi terminalnya seperti ada munculnya support dan item sets. Seperti ini ya, yang di bawah hasil codingannya. Pertama mengimport fungsi a priori dan association underscore rules dari paket extend titik frequent underscore pattern a priori digunakan untuk menemukan frequent item sets associations underscore rules untuk mengekstrak aturan asosiasi dari frequent item sets. Membuat salinan data sets itu ke variabel medical underscore bool. Hal ini dilakukan agar data asli tidak terganggu saat proses transformasi boolean. Dan juga mengubah fitur numerik menjadi boolean berdasarkan median. Melakukan iterasi pada fitur numerik penting untuk tiap kolom. Hitung nilai median dari kolom tersebut buat kolom baru di medical underscore bool yang bernilai true jika nilai lebih tinggi dari median dan false jika tidak. Selanjutnya ada mengubah label diagnosis menjadi numeric boolean. Membuat kolom baru result underscore encode yang bernilai 1 jika diagnosis result adalah positif dan 0 jika negatif. Atau selain positifnya, bisa dibilang konfirmasi label agar bisa diubah atau diolah oleh algoritma a priori yang membutuhkan format boolean atau numeric. Menjalankan algoritma a priori. Mengubah seluruh data frame medical bool ke tipe boolean true or false. Menjalankan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi feature item sets yang sering muncul bersama dengan minimal support 0.1. Parameter use underscore call names sama dengan true. Membuat output menggunakan nama kolom aslinya, bukan indeks kolom. Untuk menampilkan hasil frequent item sets, mencetak 10 kombinasi fitur yang paling sering muncul frequent item sets, hasil dari algoritma a priori. Untuk cek fiturnya dengan tipe kategori kolom, untuk menjadikan terminal yaitu variable atau fitur dengan bertipe kategorical result.
Jumlah variabel atau fitur dengan bertipe kategorikal yaitu 1. Nah, di sini ada data titik di tab di types. Menghasilkan series yang berisi tipe data tiap kolom pada data frame. Data baris ini membandingkan tiap tipe kolom dengan string object. Hasilnya S adalah series boolean, di mana nilai true menandakan kolom bertipe object dan false jika bukan. Dan keduanya adalah mencetak daftar kolom bertipe categorical object underscore calls. Mencetak jumlah kolom bertipe categorical dengan menggunakan fungsi len. Hasil dari codingan konversi fitur dengan tipe categorical menjadi angkanya. Ini untuk menjadi terminalnya, dia munculnya seperti ini ya. Heart rate, systolic, blood pressure, dan segala lain-lain. Mengimpor one hot encoder dari scalar titik preprocessing untuk melakukan encoding. Yang kedua, mengimpor Panda sebagai PD untuk manipulasi data dengan data frame. Dan juga mendefinisikan kolom yang bertipe categorical. Dalam contoh ini, kolom result. Membuat objek one hot encoder dengan parameter sparse titik output sama dengan false agar hasil encoding berbentuk array 2D atau 2D biasa, bukan matriks sparse. Melakukan feed dan transfer terhadap data pada kolom result, kemudian hasil encoding disimpan dalam data frame baru one hot underscore calls. Mengatur indeks one hot underscore calls sama dengan indeks data asli agar saat menggabungkan data tidak terjadi masalah. Dan selanjutnya menamai kolom hasil encoding mengacu pada nama kategori asli di kolom result. Menghapus kolom result dari dataset asli untuk menghindari data ganda. Menggabungkan data frame numerik asli dengan data frame hasil one hot encoding. Dalam satu data frame akhir menampilkan 5 baris pertama dari data frame yang sudah selesai diproses. Untuk hasil dari memisahkan fitur dan target. Untuk menjadikan terminalnya hasilnya seperti ini. Bentuk data feature X dan bentuk data target Y. Menggunakan fitur X dan target Y pada dataset. DF underscore final adalah data frame lengkap setelah praprosesan. Misalnya setelah one shot encoding. Drop digunakan untuk menghapus kolom result negatif dan result positif dari DF final. Untuk menampilkan bentuk shape, data fitur dan target. X shape itu untuk menampilkan dimensi jumlah baris dan kolom. Dari data frame X, Y shape menampilkan dimensi dari target Y. X head itu menampilkan 5 baris pertama dari data fitur sehingga bisa melihat isi dan struktur data fitur. Y titik head menampilkan 5 baris pertama dari target untuk membuat label yang akan diprediksi, misalnya biasanya 0 atau 1 atau kelas lain. Variabel Y itu didefinisikan di cuplikan kode ini, tapi biasanya Y diinisialisasi sebagai subset dari DF underscore final. 4. Mengetahui beberapa jumlah komponen utama MENS. Ini diagramnya. Di sini ada import library, ada standarisasi data numerik, reduksi dimensi dengan PCA biar bisa divisualisasikan, terus ada inisialisasi model cluster, terus ada gunain Calbow visualizer dengan metrik Kalinskij-Harabas. Visualizer sama dengan Calbow visualizer, buka kurung model, K4 sama 12, tutup kurung metrik, sama dengan Kalinskij underscore Harabas, timingsnya sama dengan false, tutup kurung. K means algoritma cluster berbasis Centroid. Calbow visualizer, alat visualisasi untuk menentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode Calbow. Standar scalar, untuk standarisasi fitur numerik supaya bisa memiliki mean 0 dan variasi 1. PCA, digunakan untuk reduksi dimensi. Matplotlib Pyplot itu untuk visualisasi grafik. Untuk membuat objek standar scalar, itu untuk skala fitur. Buat objek PCA dengan jumlah komponen 5, menggunakan fit dan transfer pada data yang mudah dinormalisasikan. Algoritma clustering berbasis Centroid. Calbow visualizer itu alat visualisasi untuk menentukan jumlah cluster optimal, menggunakan metode Elbow. Standar scalar untuk standarisasi fitur numerik agar memiliki mean 0 dan variasi 1. Prinsip
Prinsip Gelap di atas. PCA digunakan untuk reduksi dimensi. Matplotlib, payload itu untuk digunakan Di membuat objek standar scalar itu ya udah menggunakan berarti nggak usah. skala fitur standar scalar untuk skala fitur, mengaplikasikan fit transform pada data fitur X untuk mengubah setiap fitur menjadi skala standar. Untuk bikin objek PCA itu menggunakan dengan jumlah komponen 5, melakukan fit dan transfer pada data yang udah dinormalisasikan sama X untuk mengurangi dimensi data. Membuat visualizer elbow untuk membantu memilih jumlah klaster optimal. Model K-Math itu yang udah dibuat K4,12. Nilai klaster yang akan diuji adalah dari 4 sampai 12 klaster. Metrik Kalinski-Harabas. Metrik evaluasi klaster yang digunakan untuk menentukan kualitas klaster. Timing untuk menonaktifkan pencatatan waktu selama proses. Melatih visualizer kit pada data hasil reduksi dimensi X_PCA. Proses ini menghitung matriks Kalinski untuk jumlah klaster dari 4 sampai 12. Menghitung model dengan decision tree classifier. Sebelum membangun model, dilakukan pengukuran baseline performance dengan cara menghitung akurasi jika seluruh prediksi diasumsikan sama dengan kelas mayoritas. Nilai baseline ini akan menjadi perbandingan untuk menilai apakah model decision tree yang dibangun ini memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Model decision tree dari libraries, skip-learning, random step 42 digunakan untuk agar hasil model konsisten setiap dijalankan reproducible. Kedua, untuk melatih model X_strain berisi fitur variabel input untuk data latih. Y berisi label kelas target untuk data latih. Perintah fit dalam kurung tutup kurung berarti model belajar pola dari data training. Membuat prediksi X_test adalah data baru yang belum pernah dilatih. Model akan memprediksi label kelas untuk setiap data dari X_test. Hasil prediksi disimpan pada variabel Y_spread. Penjelasan singkat grafik Kalinski-Harabas score. Grafik ini menunjukkan kualitas clustering untuk berbagai jumlah cluster K. Oke, semakin tinggi skornya, semakin bagus clusternya. Pada K5, skornya itu cukup tinggi, 323, dan masih stabil. Setelah itu, di K6 itu ada skor turun tajam. Emang skor tertinggi itu ada di 7, tapi setelah 7, grafiknya itu jadi nggak stabil dan berubah-ubah. Karena itu 5 ini dipilih sebagai titik terbaik. Skornya masih tinggi, perubahannya juga mulai menurun setelahnya, jumlah klasternya juga nggak berlebihan. Jadi kesimpulannya K5 ini adalah jumlah klaster yang paling seimbang antara kualitas dan kestabilan. Hasil untuk 48 dan 51. Dan ini mengimpor beberapa matriks yang digunakan untuk mengevaluasi model regresi mean dalam kurung square square underscore error. Itu untuk mengukur rata-rata error kuadrat MSE. R2_score itu untuk mengukur seberapa baik model untuk mengikuti data. Mean _absolute percentage error itu untuk mengukur persentase yang error. Accuracy _score itu biasanya untuk klarifikasi, bukan regresi. Data titik head tutup kurung itu menampilkan 5 baris awal dataset. Kalian _test_split untuk membagikan dataset data training 80%, testingnya 20%. X variable, Y itu target yang mau diprediksi. Random_state 42 itu untuk hasil pembagian data yang konsisten. Untuk membuat objek model linear regression dari scikit-learn, untuk model belajar polanya hubungan antara X dan Y menggunakan data training. Menghasilkan nilai prediksi untuk data uji. Hitung model dengan K-means. K-means itu digunakan untuk membuat model clustering. Standar clusteringnya untuk menstandarkan data numerik supaya skala angkanya sama. Cuman bisa kerja dengan nilai yang numerik. Jadi kalau non-numerik itu harus diubah dulu. Standar scalar itu untuk membuat objek scalar. Fit_transfer itu untuk menghitung rata-rata dan standar defisien. Dan untuk mengubah data supaya punya mean.
cluster sama dengan tiga data akan dikelompokkan menjadi tiga. Fit underscore predicts itu punya nilai. PCA dengan 4 komponen utama bisa menghasilkan komponen utama dan variasi yang dijelasin. Di sini juga ada codingan untuk menampilkan komponen utama. Print komponen PCA, terus print dalam kurung components. Import 1, import library. Normally digunakan untuk operasi perhitungan numerik. PCA diambil dari scalar untuk melakukan reduksi dimensi. Kedua, menerapkan PCA dengan 4 komponen utama. PCA dalam kurung n underscore komponen sama dengan 4, itu berarti kita minta PCA untuk mengambil 4 komponen utama dari dataset. Fit underscore transform berarti PCA mempelajari pola data dan mengubah data asli menjadi data baru. X underscore scout adalah data yang udah dinormalisasiin sebelumnya. 3. Ngambil informasi komponen dan variansi. PCA titik komponents itu untuk menunjukkan arah komponen utama. PCA titik spline underscore variance underscore ratio underscores itu untuk menunjukkan berapa banyak informasi. NP titik sums itu menjumlahkan semua variasi. 4. Menampilkan hasil presentasi informasi yang dibawa masing-masing komponen PCA. Untuk menampilkan total informasi yang masih dipertahankan setelah reduksi fitur. Menampilkan bentuk komponen utama, yaitu bobot kontribusi fitur asli ke setiap komponen. Evaluasi tahap kelima dalam metode SCRIP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah evaluasi model. Tujuannya dari evaluasi ini untuk menilai sejauh mana model klasifikasi yang udah dibangun mampu melakukan prediksi dengan baik terhadap data uji. Hasil klasifikasi itu ada matriks evaluasi, akurasi baseline, dan confusion matrix. Di sini ada codingannya, ada distriktisasi target jadi 4 kelas, terus ganti Y underscore strain dan Y underscore stars dengan hasil split dari Y underscore spin, terus ada model Y, ada baseline model. 1. Diskritisasi target jadi 4 kelas. Itu ada N underscore spin sama dengan 4 untuk membagi data menjadi 4 kelompok. Terus ada strategi quantile, setiap kelas punya jumlah data yang seimbang. Terus ada N kode atau ordinal, itu hasil kelas yang dikasih label 0, 1, 2, 3 berurutan. 2. Train itu task split dengan target yang udah didiskritisasi. Bisa untuk bagi dataset jadi data training dan data testing. Terus ada random underscore state 42 untuk mastiin hasil pembagian yang konsisten. 3. Membuat dan melatih model. Decision tree. Itu ada fit untuk melatih model dengan data training, predicats untuk memprediksi kelas pada data testing. 4. Ada baseline model. Y underscore spread underscore baseline. Biasanya untuk prediksi berbasis kelas mayoritas. Adalah codingannya. Evaluasi, accuracy, precision, recall, F1. Print hasil evaluasi model, print accuracy, print precision, print recall, print F1 score, print baseline accuracy, print decision tree accuracy, print decision free precision, print tree recall. Menampilkan hasil evaluasi dengan format tampilan 2 angka di belakang koma, baseline accuracy jika model hanya memilih kelas yang paling banyak digunakan sebagai pembanding. Jika akurasi model jauh lebih tinggi dari baseline, model dianggap baik. Menghitung akurasi yaitu seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan total data. Menghitung precision menjelaskan dari sebuah pasien yang diprediksi positif serangan jantung berapa yang benar-benar positif. Average weight rate digunakan karena label bisa lebih dari 1 dan dataset mungkin tidak seimbang. Zero division 0 mencegah error jika tidak ada kelas tertentu dalam prediksi. Menghitung recall menunjukkan dari sebuah pasien yang benar-benar positif serangan jantung, berapa yang berhasil dideteksi. Model menghitung F-score, yaitu kombinasi harmonis, precision, dan recall dipakai saat data tidak seimbang agar penilaian lebih adil. Confusion matrix. Di sini ada labels low, medium, high, very high. Conmetric, confusion matrix, Y-test, Y-pred. PLT, figure, fixes, 6,5. SNS at mem con matrix and not true femited that map blues.
Di sini ada classification-nya report, isinya report, classification report, YTS, YPRE, target names, labels, zero division, 0. Print classification report, print report. Menetapkan nama kelas yang akan digunakan pada sumbu confusion matrix, menghitung confusion matrix dari hasil prediksi model VS nilai sebenarnya. Confusion matrix menunjukkan berapa banyak pasien yang diprediksi benar di tiap kelas, berapa banyak kesalahan prediksi antar kelas. And not true menampilkan angka di dalam kotak heat map. FMTD menampilkan angka dalam format integer. CMaps Blues warna grafik bernuansa biru. XT labels dan YTIC labels memastikan label kelas muncul horizontal dan vertikal, menambahkan judul dan label sumbu agar grafik mudah dibaca dan menampilkan metrik evaluasi untuk setiap kelas. Berikut adalah hasil runningnya. Di sini ada tabel confusion matrix. Low 65, medium 69, high 46, very high 84. Di sini ada hasil evaluasi modelnya, accuracy 1.0, precision 1.0, recall 1.0, F1 score 1.0, baseline accuracy 0.0, decision tree accuracy 1.0, decision tree precision 1.0, precision tree recall 1.0. Classification report, precision low-nya 1.0, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 65. Medium-nya, precision-nya 1.0, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 69. High-nya 1.0, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 1.0, support-nya 46. Very high-nya, precision-nya 1.0, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 84. Accuracy-nya F1 score-nya 1.0, support-nya 264. Macro figure-nya 1.0, precision-nya, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 264. Weighted figure-nya 1.0, recall-nya 1.0, F1 score-nya 1.0, support-nya 264. Next. Evaluasi model regresi MAE, RMC, R2, MAPE. Evaluasi modelnya berisi MCE, RMCE, R2, MAPE. Printnya hasil evaluasi model, print mean squared error, MSE, MSE 4V, 4 printnya root mean squared error, MC, RMC 4V, print FR score R2 titik 2 4V, F, print mean absolute percentage error. Maaf ya. Tampilkan beberapa hasil prediksinya, isinya hasil sama dengan pada D, data, prem, nilai asli, Y, underscore test, prediksinya Y, underscore pred, print contoh hasil prediksi, print hasil head. Berikut ada contoh datanya. Di sini ada contoh data, hasil evaluasi model, dan contoh hasil prediksi. Next. MSE, mean square error, mengukur rata-rata selisih kuadrat antara nilai asli dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model. RMSE, root mean squared error, akar dari MSE, yang membuat nilai error yang berada pada skala yang sama dengan data. Mudah dipresentasikan karena mengikuti satuan aslinya. R2 score, coefficient of determination, menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nilai mendekati 1, model sangat baik. Nilai mendekati 0, model kurang menjelaskan data. Nilai negatif, model lebih buruk dibandingkan baseline. MAPE, mean absolute percentage error, mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam bentuk presentasi. MAPE rendah berarti prediksi akurat. Hasil dicetak dengan format angka, 4 digit, desimal, agar rapi dan jelas. Membuat tabel kecil yang memperlihatkan nilai asli, ground truth, prediksi model, memudahkan ada analisis visual apakah model terlalu tinggi, rendah, atau sudah dekat, menampilkan 5 baris pertama hasil perbandingan prediksi. Next, hasil visualisasi hasil prediksi VS nilai aktual. Di sini ada codingan visualisasi hasil prediksi VS nilai aktual yang berisi PLT figure, PLT scatter, PLT titik plot, Y-test, max, PLT X label, PLT Y label, PLT title, PLT show. Di sini ada grafiknya aktual versus predicted-nya. Membuat figur dengan ukuran 10 x 6 inci agar grafik terlihat lebih besar dan jelas. Membuat plot sebar, scatter plot, X-axis nilai aktual Y underscore test, Y-axis nilai prediksi Y underscore pred. Add color 0.00.0 memberi warna hitam putus-putus yang menunjukkan garis ideal di mana nilai aktual sama dengan nilai prediksi. Jika namun berada di sekitar garis ini, berarti model memprediksi dengan baik memberi label pada sumbu X dan sumbu Y, serta judul grafik lalu menampilkan plot. Next. Visualisasi hasil clustering, tambahan tampilan visualisasi yang rapi. Berikut ada kolomnya di sini, Cummins clustering of medical dataset. Next, pemilihan kolom untuk visualisasi X, umur sebagai sumbu X, gender, jenis kelamin sebagai sumbu Y. Visualisasi hasil clustering, CNS scatter plot, membuat scatter plot dengan seaborn. Hue cluster, warna titik berada di untuk titik cluster hasil algoritma. Pilot, Veridis, skema warna yang estetik, S60, ukuran titik, add color, K, warna tapi
titik hitam. PLT figure fixed size 10:6. Ukuran grafik diperbesar agar lebih jelas. 3. Penataan visualisasi agar lebih rapi. PLT title, judul grafik, PLT X label, dan PLT Y label, label untuk sumbu X dan Y. PLT legend menampilkan legenda di luar area plot. PLT grid menambahkan grid garis bantu. PLT check underscore layout mengatur jarak otomatis agar elemen grafik tidak saling tumpang tindih. PLT show menampilkan hasil visualisasi. Next. Evaluasi matriks Silhouette, Davis, Goldin, Kalinski, Ari, NMI. Di sini ada codingan evaluasi matriks Silhouette, Davis, Goldin, Kalinski, Ari, NMI. Calculate evaluation matrix Silhouette, Davis, Goldin, Kalinski, dan cetak hasil evaluasi lengkap. Di sini isinya evaluasi matrix Silhouette score 0, sekian-sekian, Davis, Goldin index 2.27, sekian-sekian, Kalinski, Harris index 144, sekian-sekian, Ajus Chem index 0587, sekian-sekian, Normalis Mutual Information 0.68, sekian-sekian. Evaluasi matriks Silhouette, Davis, Goldin, Kalinski, Ari, NMI. 1. Import library K-means digunakan untuk melakukan clustering. Standard scalar menstandarkan data agar tiap fitur punya skala yang sama. Silhouette score, Davis, Goldin score, dan Kalinski Harabas score digunakan untuk mengevaluasi kualitas cluster secara internal berdasarkan jarak antar cluster. Adjusted trend score dan Normalis Mutual Info score digunakan untuk evaluasi eksternal jika dataset memiliki label sebenarnya. Hitung metrik evaluasi Silhouette score menunjukkan seberapa baik titik data berada dalam klaster sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai mendekati 1 berarti klaster yang baik. Davis Baldwin Index mengukur seberapa mirip satu klaster dengan yang lain. Kalinski Harabs Index mengukur rasio antara jarak antar klaster dan jarak di dalam klaster. Adjusted Trend Index Ari dibandingkan hasil klaster dengan label sebenarnya. Normalis Mutual Information NMI menunjukkan kesamaan informasi antara hasil klaster dan label asli. Cetak evaluasi. Bagian ini menampilkan hasil evaluasi determinal agar kamu bisa melihat dan membandingkan performa model cluster. Visualisasi sebaran cluster feature terhadap result. Berikut ada codingannya visualisasi sebaran cluster feature terhadap result. Tambahkan hasil cluster dan Silhouette score ke dalam data frame. Feature, egg, gender, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, blood sugar, chicken beam, troponin result. Berikut adalah codingannya. Dan di sini ada penjelasannya, visualisasi sebaran cluster feature terhadap result. 1. Import library Matplotlib digunakan untuk membuat figur yang mengatur layout. Seaborn digunakan untuk menggunakan scatter plot yang lebih estetik. 2. Menambahkan label cluster ke data frame. Kode ini menambahkan kolom baru bernama cluster ke data frame agar setiap baris data memiliki label hasil dari proses clustering. 3. Membuat figur dengan beberapa plot. Di sini ada PLT subplot 2,4, fixed size-nya 30,10, fixed path totalnya memberi judul keseluruhan pada kumpulan grafik. Membuat scatter plot untuk tiap fitur. Setiap SNS scatter plot menampilkan hubungan antar satu fitur medis X dan hasil result. Warna titik dari parameter hook cluster menunjukkan kantor cluster. Palette set 2 memberi warna lembut yang mudah dibedakan antar cluster. Setiap plot ditempatkan pada posisi berbeda dalam grid. Misalnya X0.0, X1,3, dan lain-lain. 5. Pengaturan tampilan akhir. PLT Track Layout mengatur jarak antar subblok agar tidak saling tumpang tindih. Rect 0.0.1,0.95 memberi sedikit ruang di atas untuk judul utama. Next. Berikut ada grafik cluster fitur yang berpotensi paling kuat membedakan hasil positif atau negatif. Di sini visualisasi troponin CKMB, yaitu karena pasien dengan hasil positif cenderung berada pada nilai yang lebih tinggi. Fitur yang tidak memberi pemisahan yang kuat ada age, gender, cytolic atau diastolic BP, blood sugar cukup lebih lebar tapi tidak terstruktur, serta heart rate. Next, di sini ada visualisasi evaluasi association rules. Pertama, menyaring aturan asosiasi berdasarkan nilai lift dan confidence. Lift lebih satu hanya menampilkan aturan yang memiliki hubungan kuat antar item. Semakin besar nilai lift, semakin kuat asosiasinya. Confidence 0,8 hanya memilih aturan dengan tingkat keyakinan confidence minimal 80%. Hasilnya disimpan dalam result 1. Yang kedua, mengurutkan aturan berdasarkan confidence. Diurutkan berdasarkan kolom confidence dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang ketiga, menampilkan 20 aturan teratas. Menampilkan 20 aturan asosiasi teratas dengan nilai confidence tertinggi. Next.
membuat data frame untuk visualisasi yang lebih baik. Di sini ada menerapkan PCA dengan 4 komponen utama, menyiapkan komponen utama dan variansi, membuat data frame untuk komponen utama, membuat data frame untuk aplikasi yang dijelaskan, dan menampilkan hasil. Next. Yang pertama, import library. Pandas digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk data frame. NumPy digunakan untuk operasi numerik. PCA dari decomposition digunakan untuk melakukan analisis komponen utama. Yang kedua, membuat dan menerapkan PCA. Membuat objek PCA dengan jumlah komponen utama sebanyak 4. Buka kurung N strip komponen sama dengan 4 tutup kurung. Membuat strip transform digunakan untuk mempelajari komponen utama dari data yang sudah diskalakan. Buka kurung X strip scaled tutup kurung. Dan mengubah data tersebut ke dalam ruang baru dengan 4 komponen utama. Yang ketiga, menyimpan komponen utama dan variansi. Komponen menyimpan matriks komponen utama eigen atau bisa disebut eigen vectors. Explain strip variance, strip ratio, strip menyimpan proporsi variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Yang keempat, membuat data frame komponen utama. Membuat data frame bernama komponen strip df yang menyimpan nilai komponen utama. Kolom data frame menggunakan nama fitur asli, yaitu x.columns. Baris data frame diberi nama PC1, PC2, PC3, PC4 sesuai jumlah komponen. Yang kelima, membuat data frame variansi yang dijelaskan. Membuat data frame yang menyimpan proporsi variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Indeks menggunakan PC1 sampai PC4. Kolom berlabel explain variance. Menampilkan hasil. Mencetak data frame komponen utama. Menampilkan nilai kontribusi dari PC1 hingga PC4. Di sini ada codingan yang menampilkan fitur dan nilai kontribusi terbesar pada setiap komponen utama. Menampilkan fitur-fitur atau variabel dan nilai kontribusi membantu melihat for i in range 4 for melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Print buka kurung F kutip strip fitur dan nilai yang paling berkontribusi pada PC buka kurung i plus 1 tutup kurung. Menampilkan judul. Komponen strip df titik illogs buka kurung i tutup kurung mengambil baris ke i dari data frame. Komponen strip df baris ini berisi nilai kontribusi. Short values atau bisa disebut ascending values sama dengan values. Mengurutkan nilai terbesar sampai terkecil. Print yaitu menampilkan hasil urutan fitur dan nilai kontribusinya. Next, menemukan dan menentukan jumlah fitur yang optimal. Di sini ada codingan menampilkan fitur dan nilai kontribusi terbesar pada setiap komponen utama. Menemukan fitur yang paling berkontribusi pada PC1. Yang ketiga ada ambil loadings atau bobot kontribusi dari komponen pertama. Mengidentifikasi fitur mana yang paling berpengaruh dalam tiap komponen utama PCA. Informasi ini krusial untuk interpretasi hasil PCA dan pemahaman terhadap struktur data. Bagian akhir kode memperjelas fokus terhadap komponen pertama atau bisa disebut PC1 yang biasanya memuat variansi terbesar. Next, visualisasi nilai loadings untuk PC1. Di sini ada codingan evaluasi model dengan import library. Yang kedua, menentukan loadings dari PC1. Yang ketiga, ada visualisasi loadings PC1. Mengidentifikasi fitur mana yang paling berpengaruh dalam tiap komponen utama PCA. Informasi ini krusial untuk interpretasi hasil PCA dan pemahaman terhadap struktur data. Bagian akhir kode memperjelas fokus terhadap komponen pertama atau bisa disebut PC1 yang biasanya memuat variansi terbesar. Next, visualisasi sebaran cluster fitur terhadap result. Metapolit.pilot atau PLT digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Seaborn atau bisa disebut SNS memudahkan pembuatan grafik statistik
dengan tampilan yang lebih menarik. Mengambil baris pertama, atau bisa disebut pilot, buka kurung 0, tutup kurung, dari komponen di F, yaitu loading fitur pada komponen utama pertama, PC1. Short values, atau bisa disebut ascending sama dengan false, mengurutkan fitur berdasarkan nilai loading dari yang paling besar ke yang paling kecil. Variabel PC1 strip loading menyimpan nilai loading fitur-fitur pada PC1 yang sudah diurutkan. Membuat figur baru dengan ukuran membuat bar plot, atau bisa disebut diagram batang menggunakan Seaborn. X sama dengan PC1 strip loadings dot index, berarti sumbu X diisi oleh nama fitur. Y sama dengan PC1 strip loadings dot values, berarti sumbu Y diisi oleh nilai loading masing-masing fitur. Membuat label pada sumbu X, atau bisa disebut fitur, sumbu Y bisa disebut loading, dan judul grafik. Menentukan ukuran font, memutar label pada sumbu X sebanyak 45 derajat agar nama fitur yang panjang tidak saling tumpang tindih dan mudah dibaca. Mengatur tata letak grafik agar elemen-elemen tidak saling bertumpuk dan pas di area gambar. Menampilkan grafik ke layar. Next, menetapkan threshold untuk loading. Di sini ada codingan menetapkan threshold untuk loading PC1. Threshold ini menjadi batas pemilihan fitur dengan kontribusi tertinggi. Memilih fitur dengan kontribusi di atas threshold menampilkan hasil. Fitur pentingnya berdasarkan threshold PC1 ada cluster, age, dan gender. Menggunakan kondisi PC1 strip loadings.abs, threshold untuk memilih fitur yang memiliki nilai mutlak loading lebih besar dari 0.1. PC1 strip loadings.abs mengambil nilai absolut dari loading fitur untuk mempertimbangkan kontribusi positif atau negatif sama pentingnya. Index mengambil nama-nama fitur. Tools mengubah indeks fitur. Menghitung jumlah fitur penting yang terpilih dan menyimpan ke dalam important strip fitur strip PC1 strip count. Menampilkan handler untuk output fitur. Menampilkan daftar fitur penting yang sudah terpilih. Menampilkan jumlah fitur penting yang terpilih berdasarkan threshold. Next, di sini menetapkan threshold untuk loading. Di sini ada grafik loading untuk PC1 medical dataset. Next, simpulannya berdasarkan hasil analis, faktor-faktor seperti usia, tekanan darah, detak jantung, kadar gula darah, CKMB, dan tropin berpengaruh signifikan terhadap resiko serangan jantung. Model klasifikasi decision tree yang digunakan menunjukkan kinerja yang baik karena akurasinya lebih tinggi dibandingkan baseline occurrence. Hal ini membuktikan bahwa model mampu memprediksi kondisi pasien dengan lebih tepat. Oleh sebab itu, model dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu deteksi dini, meskipun keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan dokter. Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.